Selamat siang Pak, saya atas nama Francisca Rusdabula akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukur dan struktur. Maksud dari peningkatan ukuran dan struktur itu, maksudnya perubahan secara fisik seseorang. Contohnya, tumbuhnya kumis, pinggul membesar. Dan yang kedua tentang perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai proses perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan yang pertama, adanya perubahan. Karena manusia itu statis, dia tidak akan selalu berubah. Dia akan selalu berubah, baik perubahan fisik maupun mentalnya. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Masa kecil sangat berpengaruh terhadap kemampuan bawaan mereka. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Maksud dari kematangan yaitu karakteristik yang secara potensial sudah ada dari warisan genetik. Kalau belajar, itu maksudnya perkembangan yang berasal dari usaha dan latihannya. Dan yang keempat adalah perbedaan individu. Dan yang kedua adalah teori. Yang berikut adalah teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori Sigmund Freud. Teori Sigmund Freud mengatakan bahwa pengalaman yang di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang kedua adalah teori Erik Erikson. Menurut teori Erik Erikson, interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentunya. Yang ketiga adalah teori behavioral. Teori behavioral mengatakan bahwa seluruh tipe manusia merujuk pada lingkungan. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah tahap-tahap perkembangan. Yang pertama, tahap bayi yang mulai dari umur 0 sampai 18 bulan. Dan yang kedua adalah anak-anak. Itu umur mulai dari 2 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga adalah remaja 12 sampai 18 tahun. Dan yang keempat adalah dewasa 40 sampai 65 tahun. Dan yang kelima adalah lansia 65 tahun ke atas atau sampai meninggal. Dan yang kelima adalah faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan. Yang pertama adalah faktor keturunan. Dan yang kedua adalah kondisi lingkungan. Contohnya kesehatan, perawatan, kepekaan dari seorang ibu untuk seorang anak. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Karena dari lingkungan sosial ini, ia akan sering bersosialisasi dan berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat adalah status sosial. Kelima adalah budaya, ras, etnis dalam lingkungan sosial. Yang berikut adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada otak, tubuh, kapasitas sensorik dan keterampilan motorik. Hal ini biasa ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan kematangan organ tubuh. Yang berikut adalah tahapan perkembangan fisik. Yang pertama adalah physical miletones. Itu melibatkan motorik kasar dan halus. Motorik kasar ini maksudnya waktu dia bayi, dia sudah bisa merangkak, duduk atau berjalan, atau hal pertama yang berkembang lah. Sedangkan untuk yang kasar, ya yang seperti terjadi pada umur 7 tahun, 11 tahun ke atas. Dan yang kedua adalah kognitif miletones. Itu berpusat pada kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memecahkan sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah sosial dan emosional miletones. Itu berpusat pada anak memahami emosinya sendiri
dan orang lain. Dan yang keempat adalah communication melatonis. Itu melibatkan kemampuan berbahasa. Yang berikut adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial itu perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, perkembangan pribadi manusia, serta perubahan bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Yang berikut adalah perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap gaya belajar juga. Pentingnya kita mengetahui gaya belajar diri kita sendiri, sehingga ketika kita sudah sekolah dan menemukan, kita bisa akan bertatap langsung dengan yang namanya guru. Ketika kita sudah mengetahui tentang gaya belajar kita, guru juga akan mudah untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kita, sehingga kita bisa menyerap informasi yang diberikan. Yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau perolehan perilaku yang sesuai dengan ketentuan sosial. Yang berikut adalah permasalahan-permasalahan dalam perkembangan sosial. Yang pertama adalah pembangkaan atau bentuk tingkah laku melawan. Contohnya seorang anak yang melawan orang tuanya atau membangkang itu. Yang kedua adalah agresi. Yang ketiga adalah berselisih. Jika seorang anak tersinggung atau merasa terganggu oleh orang lain, itu akan terjadi perselisihan antara mereka. Dan yang keempat adalah menggoda. Dan yang kelima adalah persaingan. Dan yang keenam adalah kerjasama. Dan yang ketujuh adalah tingkah laku berkuasa. Sekian dan terima kasih.